Dari kegelapan penjara yang dingin, tak ada yang menyangka seorang tahanan akan menjadi penguasa negeri. Namun, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa jalan menuju kemuliaan seringkali melewati ujian yang paling berat. Di tengah gurun pasir Mesir yang panas, sejarah mencatat sebuah kisah menakjubkan tentang seorang pemuda saleh bernama Yusuf. Ia adalah nabi pilihan Allah, yang sejak kecil telah dianugerahi ketampanan luar biasa dan hati yang penuh keimanan. Namun, perjalanan hidupnya jauh dari kemewahan. Ia pernah dijebloskan ke dalam penjara karena fitnah, merasakan kesepian dan keterasingan dari dunia luar. Di balik jeruji, Yusuf tidak terbenam dalam putus asa. Ia tetap menjaga kehormatan, berpegang pada ketakwaan, dan menjadi cahaya bagi sesama tahanan dengan kebijaksanaan serta kemampuannya menafsirkan mimpi. Hingga suatu hari, sebuah mimpi dari raja mengubah segalanya. Dari seorang tawanan yang terasing, Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan istana dan memimpin negeri dalam masa krisis. Kisah ini bukan hanya tentang keajaiban takdir, tetapi juga pelajaran tentang kesabaran, integritas, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya, meski dari jalan yang tak terduga. Suara pintu besi yang berat berderit ketika seorang penjaga penjara menariknya perlahan. Cahaya redup dari obor di lorong membuat dinding batu terlihat semakin kusam. Bau lembab dan apek menguasai udara, seakan menyerap semua harapan yang pernah ada. Di sudut ruangan sempit itu, duduk seorang pria muda dengan wajah tenang namun penuh wibawa. Dialah Yusuf, putra Nabi Yakub, yang kini menjadi seorang tawanan karena fitnah yang keji. Hari-harinya di penjara bukanlah hari-hari yang mudah. Jeruji besi membatasi langkah, tetapi tidak bisa membelenggu pikirannya. Yusuf tahu, tempat ini hanyalah salah satu ujian dari rangkaian panjang perjalanan hidupnya. Dalam setiap sujudnya, ia selalu memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran dan kekuatan. Ia tidak meminta pembebasan secepatnya, tetapi memohon agar hatinya tetap teguh di jalan kebenaran. Di antara para tahanan, Yusuf berbeda. Sikapnya lembut, tutur katanya penuh hikmah, dan wajahnya memancarkan cahaya ketenangan. Dua orang tawanan mulai memperhatikan Yusuf. Mereka adalah pelayan istana yang terlibat masalah dengan pihak kerajaan. Suatu malam, keduanya bermimpi. Mimpi yang terasa begitu nyata dan membuat hati mereka gelisah. Pagi itu, mereka mendekati Yusuf. "Wahai Yusuf, kami melihat dalam mimpi yang aneh. Kami percaya engkau mampu menafsirkannya, karena kami melihat engkau termasuk orang yang baik," kata salah seorang dari mereka. Yusuf menatap mereka dengan lembut. "Sebelum aku menafsirkan mimpi kalian, maukah kalian mendengar sesuatu yang lebih bermanfaat? Aku akan memberitahu kalian tentang Tuhan yang sebenarnya." Dengan penuh kesabaran, Yusuf mengajak mereka mengenal Allah, Tuhan yang esa, yang tidak bergantung pada makhluknya. Ia bercerita bagaimana kehidupan di dunia hanyalah ujian, dan bahwa kemenangan sejati adalah saat kita tetap berpegang pada kebenaran meski berada dalam kesempitan. Setelah itu, ia mulai menafsirkan mimpi mereka. Kepada yang pertama, ia berkata bahwa ia akan kembali bekerja melayani raja seperti sedia kala. Kepada yang kedua, ia dengan berat hati mengatakan bahwa ia akan dihukum mati. Semua itu Yusuf sampaikan dengan jujur, tanpa berusaha menyenangkan hati mereka dengan kebohongan. Sebelum pelayan pertama keluar dari penjara, Yusuf berpesan, "Sebutlah namaku di hadapan raja, agar ia mengetahui bahwa aku dipenjara tanpa kesalahan." Pelayan itu mengangguk, namun ketika bebas, ia larut dalam kenyamanan kehidupan istana dan melupakan Yusuf. Hari berganti, bulan berlalu. Yusuf tetap berada di penjara, menjalani hari-hari dengan ibadah, membantu sesama tahanan, dan menanti takdir Allah. Hingga pada suatu ketika, istana dikejutkan oleh sebuah mimpi yang mengusik Raja Mesir. Dalam mimpinya, sang raja melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, lalu 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir gandum kering. Tak ada satupun penasehat, ahli nujum, atau penyihir istana yang mampu menafsirkannya. Raja gelisah. Hingga pelayan yang dulu pernah satu sel dengan Yusuf teringat. "Wahai Raja, aku mengenal seseorang di penjara yang pandai menafsirkan mimpi," ujarnya. Raja pun memerintahkan agar Yusuf segera dipanggil. Namun, Yusuf menolak keluar sebelum namanya dibersihkan. Ia tidak ingin kebebasannya datang dari simpati, melainkan dari keadilan. Ia meminta agar kebenaran tentang fitnah yang menjeratnya diselidiki kembali. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Seorang tahanan yang menolak keluar dari penjara, tapi itulah Yusuf. Harga dirinya, kehormatannya,
dan kebenaran jauh lebih berharga daripada kebebasan yang setengah hati. Sementara itu, di balik jeruji, Yusuf kembali menengadahkan tangannya, berbisik dalam doa, "Ya Allah, aku pasrahkan urusanku kepada MU. Engkaulah sebaik-baik penolong." Hari itu, tak ada yang tahu bahwa dari ruang pengap itu, sebuah perjalanan menuju istana sedang dimulai. Di istana megah Mesir, malam terasa berbeda. Raja, yang biasanya tidur nyenyak, terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Nafasnya terengah, dan matanya memandang kosong ke arah jendela besar yang terbuka lebar. Mimpi itu masih terpatri jelas dalam pikirannya. Ia melihat 7 ekor sapi gemuk yang tampak sehat dan kuat, tiba-tiba diserang dan dimakan oleh 7 ekor sapi kurus yang tampak lemah namun rakus. Setelah itu, 7 bulir gandum hijau segar berubah menjadi kering dan layu, bergantian dengan 7 bulir gandum tua yang kosong dari biji. Raja memanggil semua penasehat, ahli mimpi, dan penyihir istana. Mereka berdiri berjajar di hadapan tahta, mendengarkan dengan seksama cerita sang raja. Namun, satu persatu dari mereka menggelengkan kepala. "Ini hanyalah bunga tidur, tuanku," kata seorang ahli nujum dengan ragu. "Tidak, ini bukan sekadar mimpi. Ada makna besar di baliknya," tegas sang raja, matanya tajam. Kegelisahan pun menyelimuti istana. Kabar tentang mimpi raja menyebar cepat, membuat semua orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Di tengah kebingungan itu, seorang pelayan kerajaan tiba-tiba teringat masa lalunya, masa ketika ia berada di penjara, bertemu seorang pria yang mampu menafsirkan mimpinya dengan tepat. Ia segera menghadap raja. "Ampun, tuanku, aku teringat seseorang yang pernah bersamaku di penjara. Namanya Yusuf. Dia sangat pandai menafsirkan mimpi dengan tepat," ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Raja mengangkat alisnya. "Segera panggil dia," perintahnya. Utusan pun dikirim ke penjara untuk menjemput Yusuf. Namun, ketika kabar itu sampai, Yusuf membuat keputusan yang mengejutkan. Ia berkata kepada utusan itu, "Kembalilah kepada tuanmu, dan tanyakan kepadanya tentang perempuan-perempuan yang memotong tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka." Yusuf tidak ingin keluar dalam keadaan namanya masih ternoda oleh fitnah istri pejabat istana yang dahulu menjerumuskannya. Ia menginginkan keadilan lebih dari sekadar kebebasan. Pesan itu sampai kepada raja, yang kemudian memanggil para wanita yang pernah terlibat dalam peristiwa itu, termasuk Zulaiha, istri Al-Aziz. Di hadapan raja, para wanita itu tidak lagi dapat berbohong. "Demi Allah, kami tidak menemukan keburukan pada Yusuf," ucap mereka. Zulaiha pun menundukkan kepala, mengakui perbuatannya. "Sekarang kebenaran itu jelas. Akulah yang menggoda Yusuf. Dia adalah orang yang benar dan suci." Kebenaran akhirnya terungkap. Raja mengirim utusan lagi, kali ini dengan penuh penghormatan, untuk membawa Yusuf keluar. Saat melangkah meninggalkan gerbang penjara, Yusuf tidak membawa dendam, hanya rasa syukur. Ujian panjang yang ia lalui kini perlahan berubah menjadi jalan menuju kemuliaan. Sesampainya di istana, Yusuf dihadapkan langsung kepada raja. "Wahai Yusuf," kata raja, "aku mendengar engkau dapat menafsirkan mimpi. Katakan padaku, apa makna dari mimpiku tentang 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum hijau bergantian dengan 7 yang kering?" Yusuf menghela napas, lalu menjawab dengan tenang, "Tuanku akan mengalami 7 tahun masa subur. Tanah akan menghasilkan panen berlimpah. Setelah itu, akan datang 7 tahun masa paceklik yang berat, yang akan menghabiskan semua cadangan makanan, kecuali sedikit yang disimpan. Setelah itu, akan datang 1 tahun yang penuh rahmat, di mana manusia akan mendapat hujan dan buah-buahan kembali." Raja terdiam, terpesona oleh ketenangan dan ketegasan Yusuf. Penafsiran itu bukan sekadar ramalan, melainkan strategi bertahan hidup. "Apa yang kau sarankan untuk menghadapinya?" tanya raja. "Kumpulkan hasil panen selama 7 tahun masa subur, simpanlah di bulirnya, dan gunakan sedikit demi sedikit selama masa paceklik. Dengan cara itu, negeri ini akan selamat dari bencana kelaparan," jawab Yusuf. Raja tersenyum puas. "Tidak ada seorang pun di negeri ini yang lebih layak memimpin urusan ini selain engkau, wahai Yusuf. Mulai hari ini, engkau menjadi penguasa perbendaharaan negeri." Hari itu, Yusuf yang dahulu keluar dari penjara sebagai seorang tawanan, kini berdiri di istana sebagai seorang pemimpin. Langkahnya tegap, matanya memandang jauh. Ia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah, rencana yang indah,
meski jalannya penuh ujian. Dan dari sinilah, perjalanan baru Yusuf dimulai. Sebuah perjalanan yang akan mempertemukannya kembali dengan masa lalunya, dengan keluarga yang telah lama hilang dari pelukannya. Tahun-tahun subur di Mesir berjalan sesuai rencana. Ladang-ladang membentang hijau, sungai Nil mengalirkan air yang membawa kesuburan, dan panen berlimpah ruah. Di bawah kepemimpinan Yusuf, setiap butir gandum yang dipanen disimpan dengan hati-hati di lumbung-lumbung besar, sebagaimana yang ia nasihatkan kepada raja. Rakyat hidup sejahtera, sementara negeri-negeri tetangga mulai mendengar kabar tentang Mesir yang makmur. Namun, tak ada musim yang abadi. 7 tahun berikutnya datang dengan wajah yang berbeda. Matahari membakar tanah, hujan tak lagi turun, angin panas menyapu ladang hingga tanah retak-retak. Negeri-negeri di sekitar Mesir mulai merasakan dampak paceklik. Hanya Mesir yang memiliki cadangan pangan, dan semua orang dari berbagai wilayah datang untuk membeli bahan makanan. Di antara orang-orang yang datang itu, ada sekelompok pria dari negeri Kanaan. Wajah-wajah mereka tampak lelah oleh perjalanan panjang. Mereka adalah saudara-saudara Yusuf, orang-orang yang, bertahun-tahun lalu, melemparkannya ke dalam sumur dan menjualnya sebagai budak. Namun, mereka tidak mengenali Yusuf. Penampilan Yusuf kini jauh berbeda. Ia mengenakan pakaian kebesaran Mesir, duduk di kursi kekuasaan, dikelilingi para pengawal dan pejabat. Sementara itu, Yusuf mengenali mereka seketika. Hatinya bergetar, berbagai kenangan masa lalu berkelebat, wajah ayahnya yang sedih, jeritan dirinya dari dasar sumur, dan tawa kejam saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak menunjukkan siapa dirinya. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Dari mana kalian datang?" Mereka menjawab dengan hormat, "Kami datang dari negeri Kanaan untuk membeli bahan makanan." Yusuf berpura-pura bersikap keras. Ia menanyai mereka tentang keluarga mereka. Mereka menceritakan bahwa mereka memiliki seorang ayah tua bernama Yakub, dan dulunya memiliki 2 saudara kandung dari ibu yang sama. Salah satunya sudah hilang, dan yang satu lagi bernama Bunyamin kini tinggal bersama ayah mereka. Mendengar itu, hati Yusuf semakin tersentuh. Ia merindukan Bunyamin, adik kandung yang belum pernah ia lihat sejak masa kecil. Yusuf kemudian berkata, "Jika kalian benar, bawalah saudara kalian yang paling kecil itu kepadaku. Aku tidak akan memberi kalian gandum lagi sebelum kalian membawanya." Yusuf memberikan gandum secukupnya untuk perjalanan mereka pulang. Namun ia memerintahkan para pelayannya untuk diam-diam mengembalikan perak pembayaran mereka ke dalam karung gandum. Ia ingin mereka menyadari bahwa ia tidak mencari keuntungan dari mereka, hanya kebenaran. Saudara-saudara Yusuf kembali ke Kanaan. Ketika mereka menceritakan kejadian itu kepada ayah mereka, Nabi Yakub menatap mereka dengan mata penuh kekhawatiran. "Aku khawatir jika Bunyamin ikut, ia akan mengalami nasib seperti Yusuf dahulu," katanya. Namun, paceklik yang semakin parah membuat Yakub akhirnya mengizinkan, dengan syarat mereka berjanji di hadapan Allah untuk menjaga Bunyamin dengan sepenuh hati. Maka, untuk kedua kalinya, mereka menempuh perjalanan panjang menuju Mesir. Saat Yusuf melihat rombongan itu memasuki pelataran istana, matanya langsung mencari satu sosok. Dan di antara mereka, berdirilah seorang pemuda yang wajahnya begitu mirip dengan dirinya saat masih remaja. Itu adalah Bunyamin. Hati Yusuf dipenuhi rasa haru, namun ia tetap menjaga rahasia. Ia memanggil saudara-saudaranya mendekat, dan ketika tiba giliran Bunyamin, Yusuf memegang tangannya lebih lama. Malam itu, Yusuf memanggil Bunyamin secara pribadi ke ruangannya. Dengan suara lembut ia berkata, "Akulah saudaramu, Yusuf, yang dahulu mereka perlakukan dengan buruk. Janganlah bersedih. Semua ini adalah bagian dari rencana Allah." Bunyamin terkejut, matanya membesar, lalu berlinang air mata. Ia memeluk Yusuf erat, seakan tak ingin melepaskannya. Yusuf tersenyum, namun pikirannya mulai menyusun rencana. Ia ingin menguji hati saudara-saudaranya, apakah mereka masih sama seperti dulu atau telah berubah. Maka, keesokan harinya, Yusuf memerintahkan sebuah bejana emas milik istana dimasukkan secara diam-diam ke dalam karung gandum milik Bunyamin. Setelah rombongan itu bersiap pulang, pengawal istana mengejar mereka sambil berteriak, "Kalian mencuri bejana raja." Para saudara kaget dan menyangkal. Namun, ketika barang bawaan mereka diperiksa, bejana itu ditemukan di karung Bunyamin. Semua terperangah, sementara Yusuf dalam hati mengatur langkah berikutnya. Ia menyatakan bahwa menurut hukum Mesir, Bunyamin harus tinggal di Mesir sebagai hukuman. Saudara-saudara yang lain mulai gelisah.
Mereka memohon agar Bunyamin dilepaskan, bahkan menawarkan diri untuk ditahan sebagai gantinya. Permohonan itu membuat Yusuf mulai melihat tanda-tanda penyesalan yang tulus. Namun ujian ini belum selesai. Di antara kerumunan itu, mata Yusuf tertuju pada wajah mereka satu persatu. Ia tahu, saatnya perhitungan akan segera tiba. Hari itu, matahari Mesir memancarkan sinar keemasan yang menembus jendela besar istana. Namun, suasana di ruang audiensi terasa tegang. Di hadapan Yusuf, berdiri saudara-saudaranya dengan wajah penuh kegelisahan. Mereka baru saja menerima keputusan bahwa Bunyamin akan tetap tinggal di Mesir sebagai hukuman karena mencuri bejana raja. "Wahai penguasa negeri," kata salah seorang dari mereka, "Bunyamin adalah anak kesayangan ayah kami yang sudah tua renta. Ayah kami pernah kehilangan seorang anak, dan itu hampir merenggut nyawanya. Tolonglah, ambillah salah seorang dari kami sebagai gantinya, dan biarkan Bunyamin pulang." Kata-kata itu membuat hati Yusuf bergetar. Ia melihat ketulusan dalam suara mereka, sesuatu yang dulu tidak pernah ia dengar saat mereka menjualnya sebagai budak. Namun, Yusuf masih menahan diri. Ia ingin melihat sejauh mana perubahan itu. Mereka mencoba membujuk dengan berbagai cara, bahkan menawarkan diri untuk menjadi tawanan seumur hidup. Tapi Yusuf berkata dengan nada tegas, "Aku berlindung kepada Allah untuk mengambil orang lain selain yang ditemukan barang itu padanya. Jika kulakukan, maka aku termasuk orang-orang yang zalim." Keputusasaan mulai terlihat di wajah mereka. Mereka berkumpul di sudut ruangan, berbisik-bisik, membicarakan bagaimana mereka akan kembali kepada ayah tanpa Bunyamin. Seorang di antara mereka berkata lirih, "Ingatlah dulu, kita telah berbuat dosa terhadap Yusuf. Mungkin ini balasan dari Allah." Mendengar itu, dada Yusuf terasa sesak. Air matanya hampir jatuh. Namun ia berpaling sejenak agar tidak terlihat. Ia sadar, inilah saatnya. Hatinya tidak lagi sanggup melihat penderitaan mereka, apalagi membiarkan ayahnya terus bersedih. Yusuf berdiri dari kursinya. Langkahnya mantap, namun matanya telah basah. Ia memandang mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara bergetar, "Tahukah kalian, apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian tidak mengetahui akibatnya?" Mereka saling berpandangan, terkejut. "Apakah engkau Yusuf?" tanya salah seorang dari mereka dengan nada tak percaya. Yusuf mengangguk, lalu tersenyum di tengah air mata. "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku, Bunyamin. Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." Sekejap, lutut mereka melemas. Mereka menunduk dalam rasa malu yang dalam. "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah memilihmu di atas kami, dan kami benar-benar orang yang bersalah," ujar mereka dengan suara bergetar. Yusuf melangkah mendekat. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan yang lembut. Ia berkata, "Pada hari ini, tidak ada cercaan atas kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Tangisan pun pecah. Beberapa dari mereka memeluk Bunyamin, yang selama ini menjadi alasan mereka kembali ke Mesir. Yusuf memeluk mereka satu persatu, seolah menutup luka lama yang pernah menganga. Semua dendam yang tersimpan selama bertahun-tahun, sirna di detik itu juga. Setelah suasana sedikit tenang, Yusuf berkata, "Pergilah kalian dengan membawa bajuku ini. Letakkanlah di wajah ayahku, maka penglihatannya akan kembali. Kemudian bawalah seluruh keluargamu kemari." Saudara-saudara Yusuf menatapnya, terharu dan kagum. Mereka tidak menyangka, orang yang dulu mereka aniaya, kini menjadi penyelamat mereka. Rombongan itu pun segera berangkat menuju Kanaan. Di Mesir, Yusuf berdiri di balkon istana, memandang jauh ke arah padang pasir, membayangkan wajah ayahnya yang sebentar lagi akan ia temui setelah perpisahan panjang yang penuh air mata. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Ada satu pertemuan yang akan menjadi penutup semua kisah pilu di masa lalunya. Pertemuan dengan sang ayah, Nabi Yakub. Perjalanan kembali ke Kanaan berlangsung cepat, seakan angin pun membantu langkah saudara-saudara Yusuf. Mereka membawa gandum, kuda, unta, dan, yang paling penting, sehelai baju Yusuf. Baju itu berwarna indah, terbuat dari kain terbaik Mesir, namun nilainya tak sebanding dengan harapan yang dikandungnya. Di rumah Nabi Yakub, hari masih pagi ketika dari kejauhan ia berkata kepada keluarganya, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf,
walau kalian menganggapku sudah pikun." Anak-anaknya terdiam. Mereka ingat betapa ayah mereka tidak pernah berhenti menyebut nama Yusuf selama bertahun-tahun. Bahkan ketika mata tuanya memutih karena menangis, hatinya tak pernah berhenti berharap. Ketika rombongan itu tiba, mereka segera menyerahkan baju Yusuf. Salah seorang mengambilnya dengan hati-hati, lalu meletakkannya di wajah Yakub. Seketika, cahaya kembali ke matanya. Ia membuka mata lebar-lebar, menatap orang-orang di sekitarnya, lalu menengadah penuh syukur. "Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?" Air mata mengalir di pipinya, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata bahagia. Dengan suara yang penuh semangat, ia berkata, "Mari kita berangkat menemui Yusuf. Kita semua akan berkumpul di Mesir." Perjalanan panjang pun dimulai. Kafilah besar itu menembus padang pasir, membawa keluarga Yakub yang lengkap menuju tanah Mesir. Saat rombongan mendekati kota, kabar kedatangan mereka sampai ke istana. Yusuf segera keluar menyambut, mengenakan pakaian kebesaran, namun hatinya berdebar seperti anak kecil. Di pelataran istana, Yusuf melihat sosok yang sudah lama ia rindukan. Seorang lelaki tua dengan wajah bercahaya, kini berdiri tegak meski tubuhnya renta. Yusuf berlari, dan di detik itu pula, ia memeluk ayahnya erat, menahan isak tangis yang pecah. "Wahai ayahku," ucap Yusuf, "inilah penafsiran mimpiku dahulu. Allah telah menjadikannya kenyataan. Dia telah berbuat baik kepadaku ketika membebaskanku dari penjara, dan mempertemukan kita kembali setelah setan memisahkan kita." Yakub mengusap kepala putranya dengan penuh kasih. "Segala puji bagi Allah yang menghapus kesedihan dari hatiku," ujarnya. Di hari itu, Yusuf menempatkan kedua orang tuanya di kursi kehormatan. Saudara-saudaranya berdiri di sekelilingnya, tidak lagi sebagai lawan, melainkan keluarga yang saling mengasihi. Seluruh istana bersukacita, menyaksikan pertemuan yang menjadi penutup dari sebuah kisah panjang, kisah yang dimulai dari sumur, melewati penjara, dan berakhir di istana dengan penuh kemuliaan. Yusuf menatap keluarganya, lalu berdoa dalam hati, "Ya Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh." Dan hari itu, Mesir tak hanya menjadi pusat kemakmuran, tetapi juga tempat bersatunya kembali sebuah keluarga yang telah lama tercerai-berai. Kisah Nabi Yusuf adalah perjalanan panjang yang mengajarkan bahwa jalan menuju kemuliaan seringkali ditempuh melalui ujian yang berat. Dari seorang anak yang dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah hingga dipenjara, Yusuf tetap teguh menjaga keimanan dan kehormatannya. Ia tidak pernah membiarkan rasa dendam menguasai hati, bahkan kepada mereka yang paling menyakitinya. Ketika berada di titik terendah, ia tetap yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Dan ketika Allah memberinya kekuasaan, ia menggunakannya untuk kebaikan, menyelamatkan rakyat dari bencana kelaparan, dan memaafkan orang-orang yang dulu menzaliminya. Inilah puncak akhlak mulia, memaafkan saat mampu membalas, dan memberi saat orang lain meminta. Kisah ini juga mengajarkan bahwa setiap peristiwa dalam hidup, baik yang manis maupun pahit, adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Sebagaimana Yusuf berkata, "Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." Dan akhirnya, dari penjara yang gelap, Yusuf melangkah menuju istana yang megah. Dari luka masa lalu, ia membangun masa depan yang penuh cahaya. Sebuah kisah yang akan terus hidup, mengajarkan kita bahwa harapan selalu ada, dan pertolongan Allah datang di saat yang tepat, meski sering dari jalan yang tak pernah kita duga.